Tapi dalam hal melepaskan dosa seseorang, mereka punya kuasa yang sama dari Tuhan. Dari Tuhan loh guys. Romonya boleh milih nggak sih? Pengen Romo yang nggak dikenal aja. Boleh sih, boleh aja guys. Tapi saya nggak mau pengakuan sama Romo yang itu tuh. Saya nggak serak sama dia. Kalau ia membocorkan dosa umat, dia sendiri akan terkena dosa berat plus hukuman ekskomunikasi guys dari gereja. Halo teman-teman semua, welcome back to TK tentang Katolik. Hari ini kita akan membahas spesifik tentang tata cara menerima sakramen tobat. Oh ya, buat teman-teman yang belum terlalu paham tentang sakramen tobat, bisa cek video pertama ya. Linknya ada di description box. Jangan lupa like, subscribe, dan share dulu video ini supaya teman-teman kita yang baru mau menerima komuni pertama atau yang lupa bagaimana pengakuan dosa, bisa paham nih gimana cara pengakuan itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Seperti yang kita tahu dari video sebelumnya, sakramen tobat itu adalah sakramen yang memungkinkan kita menerima berkat pengampunan dan kesembuhan dari Tuhan atas dosa berat dan ringan yang kita buat setelah menerima sakramen baptis. Dan juga sakramen tobat sebaiknya dilakukan secara berkala, tanpa paksaan, dan disertai penyesalan yang sungguh-sungguh. Nah, sekarang permasalahannya, gimana sih cara mengaku dosa itu? Pertama-tama, kita perlu namanya persiapan batin. Persiapan batin itu intinya kita mempersiapkan hati dan mental kita sebelum mengaku dosa, guys. Seperti berdoa memohon rahmat Tuhan agar pengakuan dosa bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, persiapan juga bisa dilakukan dengan mengingat lagi dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Bisa juga mencatat dosa-dosanya supaya saat di dalam ruang pengakuan kita nggak ngeblank, guys. Catat pakai handphone boleh nggak ya? Boleh sih, boleh aja guys. Tapi lebih disarankan pakai catatan tangan sih. Tujuannya supaya kita bisa lebih fokus kepada pengakuan dosa. Karena bisa aja kalau pakai HP, bentar-bentar ada chat pacar masuk. Lihat nanti ada notif game, ada notif Instagram, TikTok, dan macam-macam lainnya. Jadi kalau bisa tulis tangan sih ya, tulis tangan aja guys. Nah, setelah kita melakukan persiapan batin, kita menunggu giliran antri ya guys. Baru setelah itu kita masuk ke ruang pengakuan. Saat menunggu giliran juga, sedapat mungkin kita tetap fokus untuk pengakuan. Gak disarankan banget nih nunggu pengakuan sambil main game, atau sambil chattingan, atau justru sambil kerja. Bentar. Romonya boleh milih nggak sih? Pengen Romo yang nggak dikenal aja. Ini nih hobinya umat Katolik kalau pengakuan dosa. Kalau karena malu, ya kita patut bersyukur kita masih bisa tahu malu terhadap dosa kita. Artinya hati nurani kita belum tumpul guys. Kalau takut dosa-dosanya dibocorin, tenang aja guys, seorang pastor itu gak boleh membocorkan dosa apapun dari umat yang mengaku dosa kepadanya. Bahkan kepada polisi sekalipun, pastor tidak dapat mengatakan atau menyarankan apapun dari yang ia dengar dari umat. Kalau ia membocorkan dosa umat, dia sendiri akan terkena dosa berat plus hukuman ekskomunikasi guys dari gereja. Jadi tenang aja guys, gak perlu takut dosanya dibocorin. Wah, ya bagus deh. Tapi saya nggak mau pengakuan sama Romo yang itu tuh. Saya nggak serak sama dia. Wah, semua imam itu punya kepribadian yang berbeda guys. Tapi sama dalam hal memberikan sakramen. Memang pasti saran-saran yang diberikan itu berbeda. Tapi dalam hal melepaskan dosa seseorang, mereka punya kuasa yang sama dari Tuhan.
dari Tuhan loh guys. Jadi kalau kita pilih-pilih Romo untuk menerima sakramen karena alasan subjektif, mau itu sakramen tobat, ekaristi, perminyakan, baptis, dan lain-lain, itu namanya kita nggak menghormati rahmat tabisan yang Tuhan berikan guys. Di luar itu ya silahkan, misalnya mau ngajak Romo A sama B makan, Romo C-nya nggak diajak deh soalnya bau. Ya nggak masalah, cuman ya kasihan aja Romo C-nya. Oh gitu ya. Ya udah deh sama Romo yang mana aja. Tapi aduh, takut ngeblank nih cara pengakuannya pas di dalam. Tenang aja guys, ini bukan ujian tengah semester atau ujian akhir semester ya. Di dalam ruang pengakuan sudah ada lembaran panduan untuk pengakuan. Kurang lebih seperti ini lembarannya. Jadi imam akan membuka terlebih dahulu dengan tanda salib. Lalu kita dalam posisi berlutut mulai mengaku dengan menyebutkan kapan terakhir kali kita menerima sakramen tobat. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali nih mengikuti sakramen tobat, kata-katanya bisa diganti menjadi, "Bapak, inilah pengakuan saya yang pertama." Baru dilanjutkan dengan menyebut dosa pribadi teman-teman. Oh ya, saat menyebut dosa, teman-teman juga dihimbau untuk menyebutkan dengan jelas ya. Jangan sampai karena malu terus sengaja ngomongnya kumur-kumur. Ini jadi nambah dosa baru loh nanti. Nah, setelah itu Romo akan memberikan sedikit pesan ataupun saran dan juga penitensi sebagai tanda tobat kita. Penitensi setiap orang berbeda-beda ya guys, tergantung dari berat tidaknya dosa yang teman-teman pernah lakukan. Selanjutnya, kita akan diminta oleh Romo untuk berdoa doa tobat dan disusul dengan pelepasan dosa kita oleh Romo. Setelah selesai, kita keluar dari ruangan pengakuan dan menuju kursi untuk berdoa. Bentar deh, terus sikapnya harus gimana? Berdiri, berlutut, atau duduk? Sebenarnya tidak ada aturan khusus sih guys mengenai sikap berdoa harus bagaimana, karena ini termasuk doa pribadi. Tapi saya pribadi menyarankan untuk berlutut. Kenapa? Karena ini kondisinya kita baru diampuni loh guys dosa-dosanya. Ya, sebisa mungkin kita menaruh sikap sehormat mungkin saat berdoa penitensi lah. Tapi ini cuma himbauan ya guys, karena kondisi kesehatan setiap orang juga berbeda-beda. Intinya adalah mengambil sikap sehormat mungkin di hadapan Tuhan. Setelah berdoa penitensi, selesai deh pengakuan dosanya. Simple kan guys? Jadi teman-teman, mari kalau kita punya kesempatan untuk pengakuan dosa, jangan ditunda-tunda. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dan kalau kita dipanggil Tuhan, apakah kita sudah cukup suci untuk masuk surga? Oke, jadi sepertinya video tentang tata cara pengakuan dosa sampai di sini aja. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tekad selanjutnya. Vale!